Ya, gimana? Ya, saya mau nanya satu aja sebelum saya turun dari Pak Jumani ya. Pertanyaannya itu Iya. simpel dan sederhana, Mm-mm. tapi mungkin akan bertentangan jawabannya dengan umat muslim yang lain gitu. Nah, Kenapa? pertanyaannya Bang Juma Baginda Rasul tuh disunat hari keberapa? Tidak dijelaskan kemudian beliau disunat hari keberapa, karena beliau bukan Bani Israel, beliau bukan keturunan Isa, beliau dari keturunan Nabi Ismail. Yang pasti kemudian Nabi Muhammad itu sebagai keturunan Nabi Ismail, beliau diceritakan dengan pengakuan beliau sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan sudah dalam keadaan sunat. Itu. Jadi dari mulut beliau mengakui kalau dia sudah sunat. Nah, saya tidak temukan di dalam Bible pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat. Apakah boleh saya simpulkan bahwa Yesus tidak bersunat karena tidak ada pengakuannya? Gimana dong? Ya, dasarnya Pak Juma bilang Baginda Rasul disunat Dari mulutnya sendiri, beliau sendiri yang mengakui. Salah satu kemuliaanku, aku lahir dalam keadaan sunat. Mulutnya sendiri yang mengaku. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dengan mulutnya kalau dia sudah sunat. Berarti boleh dong saya katakan bahwa Yesus itu tidak bersunat. Kemudian yang mengatakan Yesus bersunat adalah Lukas. Pertanyaan saya, kapan Lukas melihat nonotnya Yesus? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan aku sudah sunat. Tapi Lukas berkata, Yesus sudah sunat. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus nonotnya sudah dipotong? Pertanyaannya tuh, kenapa Pak Ustadz Tahta bilang Baginda Rasul disunat hari ke-8, ke-7? Ya bisa jadi. Karena kenapa? Kakeknya mengundang tetangganya kemudian untuk melakukan acara syukuran pada saat itu, sekaligus memberikan nama kepada cucunya Nabi Muhammad. Bisa jadi itu mana tradisi. Yang benar, hari ke-7 apa sebelum lahir disunat? Nabi Muhammad SAW itu dirayakan kelahirannya pada hari ke-7. Lalu kemudian sekaligus mengundang orang-orang yang ada pada saat itu untuk memberikan nama kepada beliau. Tak masalah. Nabi Muhammad begitu besar, dia ucapkan, aku disunat sebelum aku dilahirkan, salah satu kemuliaanku lahir dalam keadaan sunat. Itu sudah bukti. Sekarang Yesus ada nggak dari mulutnya aku sudah disunat? Ada nggak? Ya, ada nggak? Aku tanya dulu, ada nggak? Ada nggak? Kenapa jadi ada pendapat dari Pak Ustadz Tahta? Ada tidak Yesus mengaku aku sudah disunat? Terserah mau sunat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, yang penting Nabi Muhammad mengakui dia sunat. Sekarang Yesus sunat kagak? Oke, kalau itu Pak Juma bilang tidak masalah, ada perbedaan pendapat. Pertanyaannya sekarang Yesus bersunat tidak? Ya nanti saya jawab. Sekarang saya butuh sekarang, Yesus bersunat tidak? Ya, saya selesaikan dulu. Ini belum selesai. Sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Sekarang giliran kamu. Yesus bersunat tidak? Iya, nanti saya jawab. Sabar. Yesus bersunat tidak? Iya, nanti tak jawab. Sabar. Yesus bersunat atau tidak? Jawab. Iya, nanti tak jawab. Sabar. Enggak, saya tidak butuh nanti. Sekarang, Yesus bersunat atau tidak? Nah, kan tertulis di Lukas tuh disunat hari. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong? Jawab. Dari mana? Apakah ada saksi waktu Baginda Rasul disunat? Mulutnya sendiri yang ngaku. Mau tidak ada saksi, mau ada saksi, mulutnya harus beliau ada yang ngaku. Saksi. Kenapa harus? Kenapa harus Anda yang mensyaratkan?
Kenapa Itu kan harus Anda yang kebenaran mensyaratkan? harus Kenapa kebenaran harus Anda harus dibuktikan. mensyaratkan? Anda siapa? Kenapa Anda harus mensyaratkan? Beliau sudah mengatakan salah satu kemuliaanku, aku sunat pada hari, aku sunat sebelum aku dilahirkan. Pada hari ketujuh, aku dirayakan kelahiranku oleh kakekku. Apa hakmu untuk mengatur-ngatur itu? Sekarang giliran saya tanya, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong? Jawab. Nah, pertanyaannya siapa yang pernah lihat nonot baginda Rasul disunat? Mau dilihat ataupun tidak dilihat, mulutnya yang berkata Mana aku sudah bisa seperti disunat. itu, harus ada saksi untuk pembuktian. Urusanmu. Sekarang giliran kau menjawab, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong? Jawab. Suatu kesaksian akan sah kalau ada saksi Jawab, 2-3 orang saksi. dari mana pernyataan. Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah digondolin? Jawab. Jawab. Dari narasumber yang terpercaya, ibunya. Siapa bapaknya. narasumbernya? Siapa narasumbernya? Nah, sekarang siapa narasumber? Siapa baginda Rasul narasumbernya? Siapa narasumber? Saya minta narasumber. Kalau saya kan jelas. Nabiku mengatakan salah satu kemuliaan Dia siapa? yang diberikan Saksinya, Allah. saksinya siapa? Saksinya dia sendiri karena Mana nonotnya bisa? sendiri. Dia yang punya jasad sendiri. Kenapa kau yang sibuk dengan nonotnya orang? Lukas sibuk dengan nonotnya Yesus. Maka saya tanya, siapa yang memberitahukan Lukas kalau nonotnya Yesus sudah digundul? Jawab. Ya, oke. Kalau saya bilang saya sudah disunat sebelum lahir, percaya Saya enggak? tidak urus kamu. Kau mau sudah sunat atau tidak sunat, saya tidak ada urusan dengan kamu. Yang saya urus itu adalah Yesus. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah botak? Jawab. Cuma macet. Jawab. Yesus, sini dulu. Periksa coba punyamu. Nah, Kau sudah sunat tidak? yang periksa punya baginda Rasul siapa? Dia bilang sudah sunat. Siapa Tidak ada yang periksa. Karena Mana mulutnya bisa sendiri yang pengakuan seperti mengaku. itu? Harus ada Mulutnya saksi, sendiri. 2-3 Sama orang. seperti saya nih. Seperti saya nih. Teman-teman, saya Bang Zuma. Alhamdulillah saya sudah sunat. Saya sunat dari kelas 5 SD. Ya, coba Anda butuh buktikan. saksi? Buktikan, berarti kau honreng. Apain kau lihat punyaku? Itu kau penyakit saraf berarti kau. Gila kau berarti. Sekarang Lukas yang bersaksi. Hai teman-teman Kristen, ya Yesus nonotnya sudah dipotong loh. Nah, aku tanya sama Lukas, Lukas dari mana kau tahu Lukas? Oh, waktu kami pergi ke Galilea, tidak kelihatan gitu. Atau Yesus yang manggil, Lukas sini Kas. Ternyata Yesus yang membisikkan ke kupingnya, punyaku sudah dipotong loh. Jawab dulu. Ayo. Dari mana Lukas tahu kalau kepala Yesus, kepala bawahnya gundul? Jawab. Ya, intinya baginda Rasul tidak ada saksi, Intinya tidak bisa Lukas dibuktikan. mengintip celana dalamnya orang lain, gitu. Bang Zuma, Ada saksi tidak bisa dibuktikan ya kebenaran. Ada itu. sudah. Besarin dulu. Akhi Billy. Gimana cara besarinnya? Penglihatan itu Bang. Ada moderator enggak? Oke, silakan akhi. Oke, salam semua teman-teman. Jadi Ya, shalom. ini adalah beberapa nabi-nabi besar yang lahir sudah tersunat ya di dalam lingkungan Judaism. Walaupun tidak tertulis, tapi ada hintsnya, ada clue-nya di dalam Torah. Yang pertama nih, dalam Midrash Tanhuma dibuat list Musa, salah satu di antara beberapa orang yang spesial yang lahir dengan keadaan sudah bersunat. Mereka adalah Adam, Set, Said, Noah, Noah, Yakub, Yosef, Yusuf, Musa, dan Ayub, Daud, Ayub. Keren. Gitu ya. Nah, Yesus Jadi- ada enggak, akhi? Yesus enggak butuh. Di sini coba mungkin di sini. Menurut Afod dari Rabbi Nathan ada beberapa lagi menurut mereka. Adam, Set, Noah, Sem, Yakub, Yusuf, Musa, Bileam, Samuel, Daud, Yeremia. Enggak ada nih. Enggak ada ya. Kemana itu? Belum dimasukin mungkin. Oh iya. Jadi ada Lanjut. kemungkinan Islam meniru Apodah itu, makanya bilang sudah disunat sebelum lahir.
Mau ketahuan rahasia. Allahu Akbar. Yang satu hal yang perlu kamu pahami, saudara Nefiri, keturunan dari Nabi Abraham itu ada dua yang menerima kemudian perjanjian kekal. Dari Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Keturunan dari dua Nabi besar ini itu pasti sunat. Makanya tidak ada kemudian orang menjadi pengikut Musa. Kamu mau jadi pengikut Musa? Ya, sunat. Tidak ada, karena mereka secara tradisi keagamaan mereka disunat dari kecil. Begitu juga orang Arab, keturunan Bani Ismail. Makanya tidak ada ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang yang sudah dewasa masuk Islam tidak ada yang disunat. Kamu mau masuk Islam jadi pengikut Nabi Muhammad? Ya, sunat dulu ya. Enggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Mereka dari lahir sudah sunat semua. Tidak seperti Kristen ini. Siapa yang diikuti Kristen tidak bersunat? Nah, itu masalah. Ayo. Siapa yang Kristen ikuti tidak bersunat? Apakah sunat itu menentukan orang masuk surga? Apakah malaikat bertanya, jelas. kamu waktu di dunia Jelas. sunat enggak? Syarat masuk surga Tidak itu mungkin. sunat. Syaratnya itu setelah ada pengajaran baik itu dari Taurat, dari Al-Quran, syaratnya harus sunat. Gak bisa tidak. Karena surga itu tempat kudus. Surga itu tempat suci. Gak boleh kemudian orang masuk surga orang yang tidak dipotong nonotnya. Gak boleh. Bagaimana kalau ada orang keguguran kandungan, anaknya belum lahir tapi udah keguguran di dalam janin? Tidak Itu ada kan hubungannya. sunat. Bagaimana dia Itu masuk belum surga? kena hukum. Itu belum kena hukum. Yang kena hukum itu yang kayak kamu yang sebentar lagi mau mati tapi masih pakai helm nonotmu. Itu yang kena hukum. Yang kena hukum kayak kamu itu. Coba kau baca Bible ya, entah itu betul atau tidak betul ya. Di dalam perjanjian lama, Yesaya 52. Ayo. Nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh. Dalam, Ya, Nggak boleh. Gimana dong? Bagaimana istri Pak Gimana Juma dong? tidak sunat masuk surga? Bagaimana caranya? Apanya? Seorang istri perempuan tidak sunat tapi masuk surga. Tidak bisa. ada kewajiban perempuan sunat. Kamu jangan Loh, bikin aturan tadi baru. Tadi bilang aturannya Jangan bikin wajib aturan masuk baru. surga, Ini sunat. perjanjiannya. Ini perjanjiannya untuk kaum laki-laki. Laki-laki yang diwajibkan bersunat. Kami bersunat, Yahudi bersunat, Kristen tidak bersunat. Yang jadi permasalahan, Kristen ini umat dari mana? Karena menurut Nabi Daniel, ya, nubuat untuk pembangkang penyesat Dajjal itu adalah selalu membantah perintah yang maha tinggi. Daniel 7. Pembangkang penyesat Dajjal selalu kemudian berdiri untuk melawan ajaran yang maha tinggi. Paulus kemudian membantah perintah perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuh orang yang tidak bersunat karena sudah membatalkan perjanjian kekal. Sebenarnya Kristen ini harus dibunuh semuanya sebenarnya. Untungnya kita umat ini baik. Ya, saya mau tanya bagaimana dengan bapaknya Muhammad, kakeknya itu kan apakah mereka disunat? Keturunan Nabi Ismail semuanya sunat. Allahumma. Oke, ini ayatnya ya. Tuh baca tuh. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Zion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Tidak boleh. Tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalamnya. Berarti orang yang bersunat disebut najis karena nggak boleh masuk dia. Mungkin nanti di zaman yang akan datang nih, mungkin ada sensor sunat. Begitu masuk ke Yerusalem, wah nggak sunat, minggir, nggak boleh masuk. Manrase. Bahkan ini, akhi, kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, itu kan orang najis tidak boleh kemudian masuk dalam Yerusalem. Kalau Yehezkiel 44 nomor 8, nomor 9 itu haram hukumnya masuk ke bait suci orang yang tidak bersunat. Sedangkan di dalam kitabnya sendiri yang dibuat di Pulau Patmos mengatakan orang yang najis, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Masuk ke Yerusalem tidak boleh.
masuk ke dalam bait suci tidak boleh, masuk ke surga juga nggak boleh. Jadi Kristen ini Yeskel- masuk ke mana? Yeskel berapa? Yeskel 44 nomor Ayat berapa? coba ayat 9, akhi, atau ayat 8. Ayat 9. Coba kita lihat. Waduh, dia Aki Zuma hafal ya. Lihat itu, beginilah firman Hasem ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel nggak boleh masuk. Nggak Orang asing nggak boleh boleh. masuk yang nggak bersunat. Nggak Waduh, kacau. boleh. Oke. Bang, saya mau tanya Bang Zuma sama Bang Billy, apakah benar Kristen itu adalah sekte sempalannya Judaism? Oh enggak, jadi enggak. Kristen itu ya Kristen. Bahkan Tuhannya sendiri agamanya Yahudi. Yesus kan Yahudi gitu. Jadi itu memang bukan sempalan. Dia menciptakan agama baru. Masalahnya Tapi, dia ngambil kitab Yahudi. Akhi Itu Billy, dia. Ya. ada hal yang menarik. Kalau orang Yahudi kan menurut pengetahuan saya nih, macam antum ini kan tidak dibolehkan membaca perjanjian baru, ya kan ya? Tidak boleh kalian membaca kitabnya orang Kristen. Nah, saya yang membaca, akhi, di situ di Matius 23 nomor 15, Yesus berkata, jangan kau mengikuti ahli Taurat orang Farisi. Mereka hanya membaca Taurat tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti orang-orang yang seperti itu, kata Yesus. Kemudian di data 15-nya dikatakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar darimu, setelah kau tobatkan menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya menurut Yesus, ada ahli Taurat, ngaku-ngaku ahli Taurat, ngaku-ngaku orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte. Pengikutnya 2 kali lebih jahat. Pengikutnya adalah penghuni neraka. Nah, Bisa di Kisah jadi. Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Waduh. Ada itu ayatnya. Ada Kisah Para Rasul 24. Orang-orang Yahudi kemudian berteriak-teriak untuk mencari dan menangkap Paulus. Dia katakan Paulus itu adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Ayat berapa itu? 24 ayat berapa? 5. Ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Buset deh. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Waduh, seluruh dunia bikin kacau dia. Yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Waduh. Wah, dicatat nih. Thank you ya, Aki Zuma. Waduh, nambah ilmu nih. Kalau akhi mau baca lebih jauh lagi, di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 nih sampai nomor 26, di situ Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Aduh, di mana lagi tuh? Kisah Coba. Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. 15. Oh iya nih. Sesudah ke beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea itu ya? Iya, betul. Mana Bertobat ayat yang dia itu. Oh, oke. Bertobat nanti dia. aku baca. Oh, jadi dia Saya sempat yang baca bertobat dari jalannya. Ayo coba bacakan. Ya, saya baca. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid di Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ.
Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim atau Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Bapa. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau, wahai Paulus, sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat." Jadi ini pura-pura dibuat. Tetapi mereka bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami supaya menjauh dari makanan yang tidak dibolehkan. Nah, di data nomor selanjutnya, dalam Wahyu, kisah para rasul yang tadi. Sorry, saya tidak terlalu hafal sih dalilnya. Aku baca, aku buka dulu ya. Iya. Sorry ya. Saya nggak terlalu Ini hafal. Sabar dulu, pengikut Paulus, sabar dulu. Membawa orang-orang itu beserta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai. Nah, ini yang pamungkas ini. Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Berarti Paulus masih melakukan persembahan setelah dia bertaubat. Iya, korbanot. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, berikanlah korban, persembahkanlah korban sebagaimana yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu." Berarti Paulus mempersembahkan persembahan Nabi Musa, yaitu hewan. Lalu mana Yesus yang dikorbankan di atas pohon? Bertaubat dia. Bertaubat Paulus ini. Benar. Bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Bertaubat. Ini dalil. Bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging, binatang, dan mati dicekik, dan dari pencabul. Artinya Paulus yang tadinya menghalalkan segala-galanya di dalam Kolose 2 itu, Kolose 2 ayat data-data terakhir, Paulus menghalalkan semua makanan. Tidak boleh lagi ada yang haram, tidak boleh lagi aturan, ada aturan. Bahkan kalau kita lihat dalam di Filipi 3, di situ Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah, tidak boleh lagi diikutin. Wah, Ibrani 6 nomor 1, Paulus mengajarkan marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, yaitu hukum Taurat. Tidak boleh lagi. Tapi ternyata setelah keciduk dia kembali ke Yerusalem, ditangkap kemudian oleh imam-imam. Apa yang dia lakukan? Mengikuti nasihat para rabi pada saat itu. Tahirkan dirimu, bertaubat. Malah mempersembahkan persembahan korbanot. Ayo.
Ya. Artinya korban itu kan membawa pertobatan. Ketika bertobat orang Yahudi itu mempersembahkan korban binatang biasanya. Ya, Tapi ya, itu kok sebelum saya tapi turun dengar saya ya sebentar, kenapa dia disebut yang membawa apa malapetaka bagi seluruh dunia? Gila. Berarti benar tuh. Membawa kerusakan, katanya membawa kerusakan bagi seluruh dunia. Gila, bener banget itu kisah para rasul. ya sebelum saya turun saya minta satu ayat aja baik di Bang Billy, berarti hanya ajaran pagan ya yang mengorbankan manusia ya Bang Billy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum saya turun izin. saya minta satu ayat dari Izin. Pak Juma sama Pak Billy. Aku belum selesai. Gurunda, aku izin parkir di sini ya, izin pansos. Lanjut. Silakan. Ya, sebelum saya turun saya minta satu ayat dari Pak Juma atau sama Pak Billy di mana tertulis di kitab kalian masing-masing sunat, kalau tidak sunat tidak masuk surga. Coba. Ya Allah ya Karim. Al-Quranul Karim mengatakan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu. Barang siapa yang mencintai pencipta langit dan bumi, barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Rabbus samawati wal ard. Apa kata Tuhan Allah di dalam Al-Quran? Perintahkan mereka mengikutimu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan sunat, kami wajib mengikuti itu. Ya, Bahkan Nabi Yesus Muhammad mengatakan kan itu juga. sunat sebelum lahir. Jadi umat muslim harus sunat sebelum lahir sebenarnya. Kalau begitu kamu mati digantung juga disalib ya. Kalau kamu mati juga. Karena Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, Yohanes 14 nomor 12, maka engkau akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mati di apa? Digantung di pohon. Ya, Kristen jadi harusnya umat mati di pohon muslim juga. tidak mengikuti perintah Nabi ya, karena Nabi sunat sebelum lahir. Kalian sunat setelah lahir. Oh Kalian bukan, tidak mengikuti Nabi. bukan seperti itu. Kalau yang mengenai sunat sebelum lahir itu keinginan Allah, bukan keinginan Nabi Muhammad. Allah yang menginginkan beliau sunat. Nah, sedangkan Allah menginginkan umat manusia mengikuti Ya, sudah milah clear. Abraham. Sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Abraham alaihissalam adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nabi Ibrahim tauhid, menyembah satu Tuhan saja. Nabi Ibrahim kurban hewan. Nabi Ibrahim bersunnat. Subhanallah, kami umat Islam mengikuti beliau. Nah, sedangkan Kristen, Abraham menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga. Nabi Abraham mempersembahkan binatang, kalian mempersembahkan anak orang. Nabi Abraham mengajarkan sunat, kalian tidak bersunat. Kalian pakai helm semuanya. Makanya otak kalian tertutup, karena kepala kalian masih tertutup. Tidak berfungsi. Demikian. Untuk membebaskan manusia dari aturan-aturannya sendiri di dalam Taurat, itu kan syarat dengan aturan, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Nah, Tuhannya para nabi ingin menghapuskan aturannya sendiri itu dengan jalan dia menjadi manusia dan mati memberikan darah dan juga dagingnya di atas pohon. Apakah memang ada seperti itu, akhi? Sejauh akhi mendalami materi kitab tanah, karena saya kan baru belajar ngeja nih Ibrani, saya belum bisa membaca kitab Ibrani secara lancar. Nah, antum praktisinya, antum ahlinya. Apakah memang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh dalam hal ini, bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu akan menjadi kutuk bagi manusia, sehingga Tuhan sendiri datang kemudian menjadi burung merpati, menjadi manusia untuk mati demi menghapuskan hukum-hukumnya dan membebaskan penyembah-penyembah kucluk yang ada di Romawi, Yunani dan sekitarnya, sehingga yang tadinya mereka menyembah dewa-dewa berhenti seketika menyembah kepada manusia yang katanya Bani Yehuda. Bagaimana, akhi? Apakah memang ada itu indikasi akan dihapusnya hukum Taurat karena kutukan? Dengan cara Tuhannya Bani Israel jadi orang, mati, dibunuh oleh orang Roma demi untuk membebaskan kemudian manusia Kristen dari aturan-aturan Elohim, karena Elohim menurut mereka sudah jadi orang dan mati di atas pohon. Mungkin Ahi bisa jelaskan, kalau ada saya sangat berterima kasih kalau memang itu ada.
Silakan. Akhi Billy. Lagi mandi. Oh, lagi mandi. Wah, anak saya ini juga ini penganut Torah. Taat beliau. Ya, silakan Ahi, mandi aja dulu Ahi. Jangan lupa pakai air. Jadi sejauh saya belajar ya teman-teman, kalau di Al-Quran itu kan diterangkan kemudian janganlah engkau berdebat dengan ahli Taurat kecuali dengan cara yang baik. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu di surah An-Nahl. An-Nahl ayat 102. Bukan, ayat berapa itu? Janganlah engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Itu Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46 ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan pemegang Taurat, ya, kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, jadi di antara kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya itu ada kaum zalim, ada orang zalim. Orang zalim ini yang kemudian kita boleh berdebat dengan mereka dengan cara keras, tegas. Keras, tegas kita harus berdebat dengan mereka. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, zalim di sini karena mereka kemudian menggantikan Tuhan yang datang kepada para nabi dengan inazan, syaitan marida, dengan menggantikannya dengan setan yang durhaka. Jadi mereka menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan setan. Mereka menyembah setan. Nah, orang-orang zalim ini kalau tidak diakui oleh kalau agama Kristen tidak diakui oleh praktis Yudaism sebagai pelanjut dari ajaran mereka, maka indikasinya zalim ini adalah mereka. Kenapa? Karena terbukti mereka menyembah manusia yang notabene-nya adalah tadinya Tuhan, kemudian menjadi manusia, kan gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita minta nih kepada yang pemegang kitab, apakah memang betul ada indikasi Tuhan yang datang kepada para nabi, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Salomo, kemudian mengajarkan kalau dia akan datang menjadi manusia. Karena kita nggak bisa percaya orang-orang ini, teman-teman, kita nggak bisa percaya. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan buku terjemahan. Kita harus menguliti semua apa yang ada sampai ke akarnya, dari sumbernya. Mereka hanya menggunakan terjemah. Jadi tidak otentik isi daripada yang mereka sampaikan, karena itu hanya terjemahan. Semalam kita sudah buktikan kan kata samad itu artinya apa? Apa itu? Kata samad yang semalam kita bahas di kitab Yehezkiel yang mereka rubah, dilenyapkan, dimusnahkan. Mereka rubah, dilindungi, kan gitu. Jadi kita nggak bisa percaya orang ini. Mereka tidak memberikan data-data yang akurat. Jadi kita nggak bisa percaya karena yang mereka percaya itu bukan firman Tuhan tapi terjemahan yang entah dari mana datangnya. Ya, mumpung ada Ahi Billy yang pemegang kitab, kita tanya ke beliau, apakah betul Tuhan pencipta langit dan bumi yang umat Islam juga imani sebelum berfirman kepada Nabi kami Nabi Muhammad, Tuhan ini jadi manusia dulu sebentar. 33 tahun jadi manusia dulu. Nah, ini yang kita mau cari, apakah betul Tuhannya para nabi pernah jadi manusia selama 30 tahun? Nah, ini lalu jadi Tuhan. Ya itu makanya karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim Tuhan digantikan menjadi manusia, Tuhannya pensiun berubah menjadi manusia. Nah, kita tunggu ya apakah itu ada. Jangan sampai orang-orang Yahudi juga menutupi. Siapa tahu ada di dalam kitab Tanak tapi ditutup-tutupi.
Kita lihat dan sampai itu betul-betul ada. Nah, kayaknya mungkin Akhi Billy masih mandi ya. Jadi kita lihat ini, kalau ternyata tidak ada kesinambungan antara ajaran para nabi Yahudi dengan agama mereka, maka muncul pertanyaan, dari mana agama mereka ini? Karena dalam Bible Yesus tidak mengenal mereka. Yesus tidak pernah kemudian berbicara tentang mereka. Hanya klaim dan klaim saja. Klaim. Tuhannya orang Yahudi dirubah semuanya menjadi teos, jadi dewa. Masuk ke Indonesia, dewanya mereka dirubah lagi menjadi Tuhannya Islam. Berarti benar bang, kalau Judaism itu Bani Ishak, Islam Bani Ismail, Kristen Bani Kucluk. Ya kita tunggu bagaimana mereka bisa mengajarkan kita supaya kita ikut juga bodoh. Kita juga ikut bodoh. Makanya saya punya Mamirus bang. Oh gitu. Iya, itu ada 5 ayat itu. Pertama, innahum min bani kucluk kulluhum majnun. Nah, Wah, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya majnun. Ya, laqad tahaddatsu kama law kanu anfusahum yastami'un. Mereka itu kalau berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. Moncong mereka panjang, akal mereka pendek. Ibadatuhum mithlu adwa'a min Bani Kucluk fil manzilah. Sesembahan mereka itu seperti stop kontak lampu di dalam rumah. Wa idza sa'alu ilahuhum, ya, apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, qalu, mereka menjawab kada wa kada. Jadi begini ya. jadi begini. Nah, jadi begini. Itu di Mamirus saya tuh Bang Juma. Saya Kemarin butuh Jeddah. dana 14 triliun. Itu penelitian. Kalau papirus kan harus uji lab ya, uji karbon. Nah, kalau saya pakai anjing 1 ekor aja uji bau. Jadi kalau anjingnya, berarti 1000 tahun yang lalu. Kalau dia, 100 tahun aja. Ada parah ini. Ketawa di Bennett ya, yang ketawa di Bennett. Parah ini. Jadi di Indonesia ini kan apa? Agama Yahudi ini kan begini teman-teman. Agama Yahudi ini kan bukan agama syiar ya. Jadi saya berani bicara begini karena ada Akhi Billy di sini. Jadi Bani Israel ketika diajarkan ketetapan dan hukum-hukum, mereka itu bukan tablik. Mereka tidak syiar. Mereka tidak mencari pengikut. Jadi Bani Israel, dalam hal ini Bani Yakub, hanya memberikan ketetapan dan hukum kepada orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Bukan mereka yang sebagai orang asing di tengah-tengah orang non-Yahudi, lalu mereka mempengaruhi yang mayoritas. Tidak. Mereka hanya memberikan aturan main kepada orang asing atau budak atau orang yang mereka beli untuk ikut kepada tradisi keagamaan mereka. Nah, ini dimanfaatkan. Karena yang punya kitab kan diam. Yang punya kitab dalam hal ini yang diterjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Septuaginta kan diam. Tidak komplain. Tidak merasa bahwa itu adalah kitab kami ya. Karena memang terjemahan yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Ya, tak ada urusan dengan Yahudi, tak ada hubungan dengan praktisi Torah dengan kitab mereka, karena itu hanya terjemahan. Sama misalnya gini, terjemahan Al-Quran diambil oleh orang-orang yang hidup di pedalaman, lalu mereka menganggap itu adalah kitab yang diberikan kepada mereka. Nah, apakah kemudian umat Islam secara akidah itu bisa komplain, mengatakan itu kitab saya, boleh kau gunakan? Tidak, karena itu hanya terjemahan, itu bukan firman Tuhan. Jadi yang mereka ambil berupa terjemahan Al-Quran, kemudian mereka revisi, itu tak ada hubungannya dengan kita umat Islam. Karena yang mereka ambil bukan kitab suci kita. Yang mereka ambil itu adalah terjemahan kitab suci kita. Ya urusannya dia, siapa suruh mau sesat menggunakan terjemah
yang tidak jelas asal usulnya, kan gitu. Begitulah yang terjadi. Kitab mereka diambil terjemahannya, kemudian mereka revisi, lalu mereka labeli perjanjian lama, lalu mereka punya kitab sendiri, diberikan gelar perjanjian baru. Padahal sebenarnya perjanjian baru itulah Taurat. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33, perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel adalah Taurat. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi yang mereka katakan perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian baru. Nah, karena keadaan ini mendukung mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia kita ini, keturunan Nabi Yakub yang ada di Indonesia ini, tidak kemudian memikul beban untuk menyebarkan agama Yudaism kepada non-Yahudi, maka mereka berkesempatan kemudian koar-koar, Tuhan kita adalah ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub. Kesempatan mereka teriak-teriak. Kesempatan mereka menggunakan terjemahan yang mereka punya dengan mengatasnamakan nabi-nabi Yahudi. Kesempatan mereka menjual nama Tuhannya Yahudi kemana-mana. Karena yang punya kitab asli itu diam, tidak komplain dan seterusnya, tidak. Jadi mereka kesempatan aksi-aksinya, misi-misinya terencana mereka jalankan. Karena orang Yahudi tidak pernah sibuk dengan mereka. Malah yang kita lihat kalau mereka datang ke Israel sana ya diludahin aja. Hanya itu. Ya, mereka hanya butuh air liurnya orang-orang Yahudi. Tapi itu pun stempelnya stempel penghinaan kepada mereka. Jadi tidak ada kemudian urusan praktisi Torah dengan mereka ini. Bahkan kalau kita melihat Talmud nih teman-teman kita yang di Yerusalem itu, orang-orang praktisi Torah itu jijik sama mereka. Itu pasti, dan kita banyak lihat bagaimana di sosmed itu viral ya, praktisi Torah, orang-orang Yahudi itu merasa jijik begitu melihat mereka langsung meludah. Ini kan kasihan. Nah, kesempatan ketika praktisi Torah tidak mengambil pusing dengan mereka, kesempatan mereka kemana-mana menjual tentang Tuhannya Bani Israel berubah menjadi orang, mati untuk nebus orang, dosa-dosa orang-orang barat yang ditebusnya. Karena orang Yahudi dan orang Islam itu tidak ada ajaran menghapus dosa dengan mengorbankan orang lain. Itu nggak ada. Nggak ada. Keturunan Abraham baik dari Nabi Ishak maupun Nabi Ismail hanya diajarkan oleh pencipta langit dan bumi korbanot atau kurban di dalam Islam. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 mensahkan itu. Imamat 1 nomor 2 mensahkan itu. Nah, hanya agama ini yang lain, yang satu ini korbannya adalah manusia, yang konon adalah Tuhannya sendiri. Nah, mungkin Akhi Billy sudah monitor barangkali. Dan ada juga yang mau kutanyakan sama Bang Billy ini tentang Talmud ini, gimana kedudukan Talmud bagi orang Yahudi. Karena di Talmud itu Gurunda di Mapet ya, tertulis apa, perjanjian baru punya Kristen yang harus dimusnahkan. Gimana menurut Pak ini?